Message, kata mereka. And action. Saya Rizky Agustiani. Sekarang saya di PT Timah ditugaskan di bagian evaluasi dan pelaporan P2P unit pengolahan. Saya di sini tugasnya atau job desk-nya merekap laporan sih dari wilayah-wilayah, terutama di GBT, dari BPM. Kemudian saya merekap dan melanjutkan laporan itu ke unit-unit terkait. Halo, perkenalkan nama saya Afi Wulandari, saya dari Laboratorium Eksplorasi. Saya di sini sebagai analis SRF yang sehari-harinya menganalisa sampel hasil eksplorasi dengan menggunakan alat SRF. Ya, kita bisa terpapar radiasi, tapi untungnya di sini radiasinya sangat kecil, jadi aman. Dan kita punya alat yang namanya TLD, salah satu alat yang untuk mengukur radiasi yang terpapar dalam tubuh kita. Kalau tantangannya sejauh ini sih paling bagi waktu ya, karena itu rutinitas juga, bagi waktu supaya laporan itu cepat terselesaikan dan cepat terdistribusikan pada hari itu juga, karena laporan itu dikerjakan setiap hari dan harus dilaporkan setiap hari. Kalau ibu yang bekerja sah-sah aja ya kalau menurut saya. Yang penting disiplin dan juga pembagian waktunya itu pas. Misalnya kalau saya sih lebih ke disiplin, datang tepat waktu, mengerjakan pekerjaan juga tepat waktu. Jadi ya kalau bisa akhirnya juga pulangnya juga bisa tepat waktu gitu. Kalau pulang tepat waktu, kita masih punya energi untuk bisa quality time di rumah, sore sampai malam, sampai anak-anak atau rumah dan juga suami bisa terurus juga di rumah gitu. Itu sangat ya, karena apa? Kita harus bisa membagi waktu. Apalagi seorang ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Saya udah punya ritme untuk menjalankan kesehariannya, melakukan aktivitas di rumah dan di kantor. Misal kita pagi-pagi atau setiap hari Minggu untuk menyiapkan makanan dalam satu minggu, melakukan food preparation dari pasar itu, agar setiap hari kita mudah dalam menyiapkan bekal untuk anak-anak sekolah. Lalu kita bekerja udah dalam keadaan siap gitu. Tantangannya yaitu membagi waktu dan tenaga untuk keluarga. Yaitu tadi kita pintar-pintar membagi waktu dan tidak stres lah. Bisa refreshing saat weekend sama keluarga. Saya backgroundnya teknik pertambangan juga kan. Teknik pertambangan artinya saya juga kadang-kadang harus terjun juga ke lapangan. Kadang saya udah di lapangan, udah capek, sampai ke rumah saya harus tetap punya energi yang harus saya bagikan di rumah. Nah itu kadang saya harus bisa menahan diri seperti itu. Bagaimana supaya saya tetap bisa full time di rumah, memberikan perhatian untuk orang-orang di rumah gitu. Kalau keseruannya sih karena memang tambang itu relatif bapak-bapak ya biasanya, dan ibu-ibu tuh biasanya lebih ditoleransi. Kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan, mereka akan sangat mentoleransi. Oh nggak apa-apa Bu, kalau memang tidak bisa dikerjakan ya berarti kami saja yang turun, seperti itu. Sampai saat ini alhamdulillah bekerja di lab ini sangat mendukung ya untuk kita sebagai ibu rumah tangga. Apalagi kita punya ruangan yang nyaman. Misal kalau kita perempuan ada tempat sholat di dalam ruangan, kita diberi waktu untuk misal saat punya bayi, kita diberi waktu untuk misal kayak pumping kayak gitu, untuk menjemput anak sekolah kita bisa izin sebentar kayak gitu. Kalau sejauh ini sih di PT Timah saya lihat udah sangat mendukung sekali sih. Seperti
kalau misalnya dulu waktu masih menyusui kita dikasih fasilitas ruang menyusui supaya bisa melakukan tetap memberikan hak untuk anak kita gitu kan, pumping misalnya seperti itu, ada kesediakan ruangan khusus. Kalau saya biasanya misal ada ini masalah dalam bekerja, bisa sharing dengan pasangan di rumah, bisa bercerita. Jadi itu salah satu cara kita menjaga keharmonisan dengan memperbanyak kita deep talk kayak gitu, Mbak. Deep talk. Iya. Saya datang tepat waktu, mencoba mengerjakan pekerjaan tepat waktu juga, pulang on time kalau bisa. Kalaupun saya harus dituntut berangkat ke lapangan karena memang kami semi lapangan di sini, ya berarti saya harus berkorban, tapi itu nggak terlalu signifikan. Mungkin dalam sebulan ada sekali atau 2 kali lah saya pergi ke lapangan, dan itu ya masih bisa ditoleransi waktunya. Dilemanya ya paling ini sih ya, nggak full time bisa melihat tumbuh kembang anak di rumah, karena anak di rumah ada yang dititipkan sama bibi, ada yang dititipkan sama nenek, dan kadang-kadang ketika pulang ke rumah udah ada tuh kepintaran-kepintaran baru atau perkembangan baru dari anak yang kadang, loh tiba-tiba anak saya udah bisa kayak gini, kayak gitu. Dan itu tuh kadang-kadang terlewatkan gitu aja, waktu berlalu begitu aja lah gitu. Sangat penting ya, Mbak. Karena apa? Karena kita dalam bekerja itu butuh dukungan, butuh konsentrasi yang bagus, sehingga kita kalau tanpa dukungan dari sekitar yang lingkungannya kurang bagus, kita tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Kalau saya lebih mendekatkan diri ke Tuhan sih. Iya. Kadang kalau memang ada waktu, saya lebih banyak mendengarkan podcast atau apa-apa tentang untuk mengembalikan motivasi diri gitu, supaya nggak lupa aja bahwa ada yang harus diurusin, ada harus yang tanggung jawab juga di kantor yang harus dikerjakan. Sudah sangat ya, Mbak, karena kita punya kesempatan yang sama gitu untuk berkarir dengan laki-laki gitu, dengan ya. Saya sih biasanya menghabiskan waktu sama anak-anak sih. Iya, ketika melihat anak-anak itu energi saya berasa naik lagi. Iya, memacu semangat lagi, memotivasi. Harapannya semoga mereka bisa mengerti kondisi ibunya, kondisi istrinya yang sebagai ibu rumah tangga juga sebagai ibu yang bekerja. Kalau saya sih tetap ke pembagian waktu ya. Ketika kita bisa membagi waktu, ketika udah sampai rumah kita tinggalkan dulu urusan pekerjaannya di kantor gitu, jangan dibawa ke rumah. Moodnya kita balikin lagi, oh pada saat di rumah kita harus full time nih, quality time buat anak, buat suami, buat keluarga. Jadi nggak ada lagi kita embel-embel ngomongin pekerjaan itu di rumah. Itu sangat membantu sekali buat saya. Yang pertama, kita membagi waktu dengan cara masing-masing ya. Misal hari kerja kita fokus bekerja, jadi jam kerja, lalu saat di rumah kita berusaha waktu untuk keluarga, dan kalau misal hari libur kita usahakan untuk jalan-jalan bersama keluarga. Contohnya misal kita sebagai perempuan, apalagi sebagai ibu, saat kita mengandung nih, kita diberi cuti, lalu kita ada misal lagi haid nih, Mbak, kita dikasih cuti haid kayak gitu, Mbak. Harapannya ya semoga tetap semangat lah untuk ibu-ibu pekerja di luar sana.
jangan terlalu berkecil hati karena kita nggak punya waktu yang banyak di rumah. Yakinlah bahwa quality time itu lebih baik daripada waktu yang panjang tapi kita habiskan sia-sia di rumah cuma buat marah-marah. Biasanya ibu suka marah-marah soalnya.